Oke bro, jumpa lagi dengan channel Alim Suzuki ya. Kali ini akan kita share atau kita bahas masalah celah busi ya. Oke, sebelum kita masuk ke celah busi ya, bahwa tenaga mesin itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Yang pertama adalah masalah sistem bahan bakar, kemudian yang kedua masalah kompresi, dan yang ketiga adalah untuk sistem pengapiannya. Nah, kali ini saya akan bahas yang berhubungan dengan sistem pengapian, yaitu masalah celah busi ya. Jadi perlu kita ketahui ya, bahwa di dalam mesin itu pembakaran itu terjadi 2 tahap ya, yaitu yang pertama yang dinamakan pembakaran langsung, dan yang kedua adalah pembakaran tidak langsung. Nah, pengertiannya dulu ya, pembakaran langsung itu apa ya? Pembakaran langsung yaitu pembakaran yang terjadi di antara ini celah busi ya. Jadi pembakaran langsung akan terjadi di antara celah busi ini di sini. Jadi begitu bunga api mercik, nah pembakaran yang pertama itu terjadi di antara celah itu ya, dan itu dinamakan pembakaran langsung. Kemudian yang kedua yaitu pembakaran tidak langsung ya. Nah, pembakaran tidak langsung ini pembakaran yang dilanjutkan ya, istilahnya pembakaran lanjut oleh bahan bakar dalam ruang bakar yang sudah terbakar oleh percikan api busi di antara elektroda ya. Jadi istilahnya pembakaran itu akan merambat ya. Nah, di dalam mesin ya, pembakaran itu keduanya, jadi baik pembakaran langsung maupun tidak langsung, harus selesai ketika ini torak atau piston ya, ini berada ya beberapa derajat setelah titik mati atas ya, bergerak sedikit ke bawah. Ini pembakaran atau total pembakarannya harus sudah selesai ya. Jika pembakarannya selesainya lebih awal ya, ataupun terlambat, itu punya dampak yang cukup mempengaruhi tenaga mesin ya. Ya, jadi pembakaran itu tidak boleh selesai misalnya di tema, tidak boleh, atau torak sudah bergerak jauh ke bawah ya. Jadi pembakaran itu sudah selesai setelah torak bergerak sedikit ke bawah ya, setelah melakukan kompresi ya. Nah, hal-hal yang dapat mempengaruhi selesainya proses pembakaran dari total pembakaran tadi, yaitu salah satunya adalah ini masalah celah busi ya. Nah, apa akibatnya kalau kita nyetel celah busi? Jadi misalnya ini untuk motor smash 110 cc ya, itu speknya 0,60 sampai 0,70 mili. Nah, misalkan celah busi ini ya kita setel lebih sempit ya.
Nah, kita setel 0,50 mili ya, jadi habis sempit. Apa dampaknya ya? Nah, memang kalau setelah busi kita setel sempit ya, tegangan antara kedua elektroda itu cukup besar dan bunga apinya cukup kuat ya. Akan tetapi pembakaran langsung yang dihasilkan karena celahnya ini sempit ya, maka jumlah udara dan bahan bakar ya itu yang terbakar secara langsung di antara celah busi sedikit, sehingga dia nanti akan membakar udara dan bahan bakar lain di sekitarnya kurang cepat ya. Jadi kecepatan pembakarannya untuk membakar atau menularkan ke yang lain kurang cepat. Nah, sehingga nanti juga dampaknya terjadi pelambatan secara pembakaran secara total. Itu kalau terlalu sempit. Jadi memang percikan apinya kuat ya, tapi untuk proses pembakaran langsungnya itu lambat ya, atau udara dan bahan bakar yang dibakar secara langsung itu kecil ya. Jadi kelemahan dari celah busi yang sempit di bawah spek seperti itu. Nah, sekarang sebaliknya, jika kita setel misalnya speknya tadi 0,6 sampai 0,7, kita kasih 0,90 ya, jadi ini lebih lebar lagi ya. Nah, ini kita setel lebih lebar lagi. Nah, ini kita setel 0,90 mili ya. Nah, ini juga berdampak ya. Jadi dengan celah yang terlalu lebar, ini kelemahannya adalah percikan bunga apinya itu lemah ya, karena tegangannya lemah ya, karena jarak lompatan apinya terlalu jauh dari elektroda positif ke negatif, sehingga karena kekuatan apinya lemah, daya bakarnya juga lambat ya. Jadi walaupun ruangan pembakaran langsungnya itu besar, tapi karena kekuatan apinya lemah, maka pembakaran langsung pembakaran langsungnya juga lemah juga ya, sehingga pembakaran tidak langsungnya itu juga lambat, sehingga total pembakaran langsung dan tidak langsung itu juga akan mengalami pelambatan ya, sehingga proses pembakaran itu tidak akan seperti yang diharapkan, akan terlambat ya. Jadi seharusnya pembakaran itu sudah selesai beberapa derajat ya, putaran pos engkol, setelah torak bergerak dari titik mati atas ke bawah sedikit ya. Karena terlambat, maka pembakaran akan selesai setelah piston jauh bergerak dari TMA, sehingga momen atau tenaga dorongnya dari panas yang dihasilkan itu akan rendah ya, sehingga motornya juga akan loyo ya. Oke ya, jadi proses pembakaran ya itu ada dua, yaitu proses pembakaran
langsung, yaitu proses pembakaran yang terjadi di antara celah busi. Kemudian pembakaran tidak langsung, yaitu pembakaran yang dilakukan bahan bakar yang sudah terbakar tadi membakar bahan bakar di sekitarnya. Dan proses pembakaran itu harus sudah selesai setelah piston bergerak ke titik mati bawah sedikit ya, di atas TMA ya, sehingga dihasilkan tenaga yang besar. Jika celahnya terlalu sempit, bunga apinya kuat tapi pembakaran langsungnya itu sedikit, sehingga proses pembakaran secara keseluruhan akan terlambat. Begitu juga kalau celahnya terlalu besar. Nah, oke, itu sekedar share dari kita ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe di sini, like dan share ke teman-teman. See you.